ternyata ya eh, Indonesia ini munafik ya, dia kirim orang-orang ya, dia selamatkan orang-orang Hamas Gaza, tapi Rohingya sendiri nggak diselamatkan, saudara ya, tolak-tolak, betapa munafiknya, saudara ya. Ya, padahal orang Palestina juga sama ngerusak penganut. Coba kamu bawa orang Palestina ke Indonesia, geblek juga sama, nggak beda sama orang Rohingya, saudara ya. Nah, makanya orang dari Mesir, dari Mesir, orang Yordania nggak mau nerima Hamas. Kenapa Hamas nggak pergi ke Lebanon saja, saudara? Ini kan Anda nggak pernah memikirkan kenapa nggak pergi ke Lebanon? Anda kenapa nggak pergi ke Syria? Kenapa perginya maunya ke Eropa, ke Australia, ke Amerika, saudara? Iya kan? Kenapa mereka nggak pergi ke Lebanon saja? Nah, saudara, pertanyaan lagi yang berikutnya, ya apa kesimpulan yang berikutnya? Anda lihat ya, akhirnya orang-orang di Gaza makin menderita. 190.000 pekerja di Gaza yang cuma 5% ya, 5% dari penduduk Gaza ya, atau berarti kalau dikali 4, 20% dari orang dewasa ya, 20% dari orang dewasa yang bekerja akhirnya kembali menganggur karena dipecat, saudara ya, dan diganti orang dari India. Indonesia ditolak karena Indonesia sarang teroris, saudara ya. Dan ini ada nih ya, simbol yang berikutnya ternyata apa, saudara? Ternyata ada masalah besar. Hamas menggunakan bahan kimia, saudara ya, menggunakan senjata kimia. Ngeri ya, saudara ya. Wah, ini simpulan yang terakhir, saudara, yang tidak kalah penting, yang tidak kalah mengerikannya, saudara ya, bahwa gencatan senjata ditunda. Kasihan deh lu, karena Hamasnya bingung mau ya mau ngasihkan ke sandarnya, bingung sandarnya yang mana, 50 orang, so, kamu pilih nggak, bingung, pokoknya anak-anak dan wanita, bingung, dia mau milih yang dari Palestina, bingung ya, saudara. Hamasnya keder, saudara ya. Istilahnya tenang-tenang saja, pokoknya hantam terus, saudara. Ini perangnya masih jalan terus ya. Istilahnya tenang-tenang ya, dia sambil beres-beresin, dia sambil hajar yang di Lebanon, dihajar, saudara ya, terus ya, serang terus ya, markasnya dibombardir terus, yang di Lebanon, yang di Beirut ini ya, nanti nangis lagi, beker-beker, ada nanti Beirutnya ya, nanti Lebanonnya dihajar, nanti kejang-kejang lagi kalian, ada mewek-mewek lagi, itu Turki ya, ngirim 1.000 kapal, nanti dihajar lagi, nanti mewek-mewek. Oke, saudara, sudah semua ada kasih masukan, saudara ya, opini-opininya ya. Saudara, kenapa saya harus keras begini, saudara? Karena lembut-lembut nggak bakal didengar, Monique Rakers nggak bakal didengar, saudara. Karena Masjid sama Bang Nur Sena nggak bakal didengar, saudara. Ya, dengar orang Kristen lagi. Ya, kalau channel saya, pemerintah dengar, saudara, karena keras sekali ya. Nggak dengar, dengar semua dari luar negeri, saudara ya. Karena terlalu keras ya channel saya ini ya, sehingga selalu distract di apa ya, di rame-rame ya, saudara ya. Tetapi apakah kalau kita ngomong baik-baik sama orang Indonesia itu sih dengar? Enggak akan, saudara. Tidak akan didengar, saudara. Saya ya. Bahkan Monique Rakers dilalak begitu saja ya sama si Haikal Hasan ya, bukan karena Haikal Hasan pinter, bukan, diteror, saudara ya, langsung di mob di saat itu. Pak Soleman Ponto ngomong pun nggak didengar, saudara ya. Ibu Koni sekarang di ban ya sama Kemenlu, saudara ya, gara-gara sering bicara di tempat kita. Artinya apa? Channel kita menakutkan, saudara. Ibu Koni di ban ya sama Kemenlu ya, karena dia sering bicara di channel kita kan. Ngeri ya, saudara ya, channel kita ini menakutkan orang-orang Islam ini, saudara. Yang membongkar kasusnya KC dikasih makan tai juga channel kita, saudara. Ya, yang banyak sekali membongkar itu ya, kekotorannya Kamarudin juga kita, saudara. Anda masih ada beberapa yang nggak percaya ya, karena Sambo itu bisa dilepas, kita semua yang bongkar ya, pasti dilepas, nanti jangan percaya saya. Ya, yang bongkar kita, saudara. Ya, banyak sekali ya, saudara ya, termasuk hari ini bahwa Hamas menggunakan senjata kimia. Ada nggak kamu dengar di media Indonesia? Cuman channel ini, saudara, yang pertama kali berkata Hamas menggunakan senjata kimia, saudara. Gunakan ya, saudara ya, sudah ada 2 berita nih, saudara ya. Ya, Mysterious Arm, saudara ya. Ada di bawah masjid, saudara ya. Oh, di Gaza Hospital ya, di Gaza Hospital sama di bawah masjid, ada lagi di bawah masjid ya, saudara ya. Serem, saudara ya. Coba lihat ya, nih ya. In the Gaza-Israel war. Ya. Mereka gunakan
menggunakan apa namanya senjata kimia, saudara ya. Cuma di channel ini kamu mendapatkan kebenaran, ya. Di channel Indonesia yang lain kamu dibohongin, saudara ya. Dan nggak bisa apa-apa dengan saya, saudara, karena saya menyatakan kebenaran, kalian nggak bisa apa-apa. Pak Pol, Cuma saya di tambahkan channel Pak ini. Pol. Ya, Pak Pol, cuma di channel ini juga yang berani melawan orang-orang percaya yang tidak melakukan tugasnya, yang penakut. Jadi iya, di mana-mana selalu, sudahlah kita sama-sama. Kalau kita tidak menyatakan kebenaran ini, jadi saya setuju di mana yang mengenai si siapa eh, lumayan dong dibongkar di sini, kita ketahui bahwa ya tujuan-tujuan mereka tadinya kan cari uang lah, teori-teori kemakmuran, membodohi jemaat. Dan sekarang ya agak lumayan lah Pak Pol, mungkin ya kena juga dengan teguran-teguran yang ada sedikit-sedikit saya lihat waktu itu ya mau menyatakan, tapi ya kita perlulah orang-orang yang berani menyatakan kebenaran. Kalau PGI ya seperti Pak Santiamer bilang ya mungkin yang bisa menegur PGI ini ya sesama-sama kawan-kawan dari Batak itu sendirilah, karena harus bertobat lah, itu aja. Kalau tidak, mau kemana kita? Jadi channel ini ya kita pakai sebagai suara kebenaran, itu saja. iya, yang berani mengkritik gereja hanya channel ini, saudara, terang-terangan hantam gereja ya dengan keras ya, saudara ya. Karena kita nggak cuma Islam saja kita hantam, saudara ya. Pendeta gereja pun, dogma gereja pun kita ajar, saudara. Ya, dogma gereja pun kita ajar, bapak-bapak gereja siapapun kita ajar, Martin Luther pun kita kuliti di sini, saudara. Ya, kita mah nggak terdengar aling-aling ya. Oh, Israel juga salah kita hajar, saudara ya, sama. Artinya kita ini mau tetap mendirikan sadek itu ya, kebenaran itu, saudara ya. Kita nggak pandang Kebenaran, Pak Paul, kebenaran dan objektivitas kita ada, Pak, ya. betul. Makanya saya juga menyatakan bahwa ya Israel ini ada kesalahan. Kenapa mereka tidak melihat pada pengalaman bahwa orang-orang yang sifatnya ideologinya teroris tidak boleh dikasih hati, dipangkas sampai ini. Nah, tahun 67, 73 mereka sudah memenangkan ini, dan memang itu adalah konsekuensi daripada peperangan yang kita duduki, adalah bagian daripada, meskipun itu tanah mereka juga sebelumnya, tetapi ya sempatlah beralih. Tapi ya diberikan dengan kebaikan hati. Itu saya bilang orang Kristen itu terlalu baik hati is good. Tetapi jangan kebaikan itu kita disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak menghendaki kebaikan. Begitu juga demokrasi. Demokrasi itu tujuannya untuk memberikan, itu kan demokrasi itu suara rakyat, suara masyarakat. Tetapi nggak semua masyarakat yang bisa mengadopsi ini sebagai bagian daripada kebenaran. Demikian juga dengan human right. Gagalnya Amerika dulu dengan champion demokrasi ataupun human right dari Jimmy Carter justru dijadikan kehancuran di mana Iran bisa kembali tahun 79. Kan ini salah kaprah. Jadi demokrasi itu berlaku pada negara yang sudah menghormati peraturan yang benar, demokrasi yang ada. Human right berlaku bagi mereka yang mengetahui kebenaran. Bagaimana kita menyatakan suatu kebenaran kepada para teroris yang ideologinya, pokoknya siapapun itu dianggap infidel atau kafir, jadi layak dipenggal. Tidak mungkin kita terapkan ini, jadi kebodohan. Jadi kita memberikan juga edukasi kepada para pemimpin dunia sekalipun. Saya ada kesempatan yang memberikan masukan kepada Trump, ini nggak bisa terjadi. Menerima dulu si Erdogan datang ke sini mencari bantuan. Erdogan itu munafiknya bukan main. Saya tentang, nggak boleh. Mereka datang untuk tujuan yang mengemis minta bantuan. Mana mungkin dia sebagai salah satu anggota NATO. Tapi perannya ini kepada radikal. Cuman pemimpin dunia juga perlu ketegasan. Jangan berkompromi. Sekali kita berkompromi ya di situ kejatuhan kita. Sama dengan orang Kristen. Nah, begitulah Pak. Oke, ini terima kasih buat saya Mentari, Elia Francisca, Golda Indira, Chandra Hartono, Shirley Hadikusumo. God bless you. Ya, ini ada lagi enggak? Ya. Terima kasih ya semua saweran Anda. 30% akan disumbangkan kembali ke yayasan-yayasan kita, saudara ya. Kita senang-senang di sini, happy-happy, biar kadrun kepanasan, saudara ya. Dan sekali lagi, ya, lihat ada beberapa poin. Ya, satu, buntut protes Israel, Geert Wilder menang, saudara ya. Partai yang anti-Islam ini, saudara ya. Sebenarnya bukan anti-Islam Geert Wilder, tapi anti imigran yang kurang ajar. Jadi bukan Islam yang digarisbawahi ya, tapi kebetulan mereka adalah Islam. Ya.
Kebetulannya mereka Islam ya, jadi dan ini Geert Wilders yang underdog bisa tiba-tiba menang ya, saudara ya. Karena apa, saudara? Karena kebiadaban dari pro-Palestina itu sendiri, demo-demo Ya. yang biadab itu ya, yang tidak menghormati kultur akar budaya Eropa, Inggris ya, saudara ya. Nah, itu yang dihajar, saudara ya. Kedua, ya ternyata ya Indonesia ini munafik ya, dia kirim orang-orang ya, dia selamatkan orang-orang Hamas Gaza, tapi Rohingya sendiri nggak diselamatkan, saudara ya. Tolak-tolak, betapa munafiknya, saudara ya. Ya, padahal orang Palestina juga sama ngerusak pengaruh. Coba kamu bawa orang Palestina ke Indonesia, geblek juga sama, nggak beda sama orang Rohingya, saudara ya. Nah, makanya orang dari Mesir, dari Mesir, orang Yordania nggak mau nerima Hamas. Kenapa Hamas nggak pergi ke Lebanon saja, saudara? Ini kan Anda nggak pernah memikirkan kenapa nggak pergi ke Lebanon? Kenapa nggak pergi ke Syria? Kenapa perginya maunya ke Eropa, ke Australia, ke Amerika, saudara? Iya kan? Kenapa mereka nggak pergi ke Lebanon saja? Nah, saudara, pertanyaan lagi yang berikutnya, ya apa kesimpulan yang berikutnya? Anda lihat ya, akhirnya orang-orang di Gaza makin menderita. 190.000 pekerja di Gaza yang cuma 5% ya, 5% dari penduduk Gaza, ya, atau berarti kalau dikali 4, 20% dari orang dewasa ya, 20% dari orang dewasa yang bekerja akhirnya kembali menganggur karena dipecat, saudara ya, dan diganti orang dari India. Indonesia ditolak karena Indonesia sarang teroris, saudara ya. Dan ini ada nih ya, simulasi yang berikutnya ternyata apa, saudara? Ternyata ada masalah besar. Hamas menggunakan bahan kimia, saudara ya, menggunakan senjata kimia. Ngeri ya, saudara ya. Wah, ini simulasi yang terakhir, saudara, yang tidak kalah penting, yang tidak kalah mengerikannya, saudara ya, bahwa gencatan senjata ditunda. Kasihan deh lu, karena Hamasnya bingung mau ya mau ngasihkan ke sandarnya, bingung sandarnya yang mana 50 orang, so, kamu pilih nggak, bingung, pokoknya anak-anak dan wanita, bingung, dia mau milih yang dari Palestina, bingung ya, saudara. Hamasnya keder, saudara ya. Istilahnya tenang-tenang saja, pokoknya hantam terus, saudara. Ini perangnya masih jalan terus ya. Istilahnya tenang-tenang ya, dia sambil beres-beresin, dia sambil hajar yang di Lebanon, dihajar, saudara ya, terus ya, serang terus ya. Markasnya dibombardir terus yang di Lebanon, yang di Beirut. Ini ya, nanti nangis lagi, beker-beker, nanti Beirutnya ya, nanti Lebanonnya dihajar, nanti kejang-kejang lagi kalian, mewek-mewek lagi. Itu Turki ya, ngirim 1000 kapal, nanti dihajar lagi, nanti mewek-mewek lagi ya. Bajingan juga nih orang-orang Islam ini ya, saudara ya. Oke, terima kasih buat Napoleon Bonaparte yang sudah menyawer juga. God bless you. Silakan Pak Santi Ahmad langsung tutup dalam doa. Baik, terima kasih teman-teman. Mari. Kau bilang kau menang debat lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat